show akhir pekan terangan polemik Sindo Trijaya Network. Kita membahas topik senjakala KPK. Saya ke Bang Maman. Bang Maman tadi menarik ketika Bung Julius mengatakan ada 3 alasan selalu revisi KPK itu ahistoris, tidak ada etikat baik, dan juga ingin melemahkan. Kalau Abang melihatnya fase-fase itu sama juga atau seperti apa? Yang pertama, ada fenomena sebenarnya beberapa hari terakhir ini pasca bom Tamrin itu sebenarnya bangsa ini memberikan sebuah inspirasi. Ini kaitan dengan hampir semua dengan pasca bom Tamrin kemarin itu, hampir semua lembaga negara yang menangani kasus tindak pidana terorisme itu minta perluasan kewenangan. Sampai-sampai Badan Intelijen Negara pun juga meminta kewenangan supaya diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menangkap dan menahan. Dan itu direspon oleh publik semua. Demikian pula halnya dengan kepolisian, meminta supaya dilakukan revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme untuk meminta perluasan kewenangan. Yang menjadi aneh kalau kemudian seluruh institusi negara hari ini termasuk DPD minta supaya diberi penguatan dalam rangka pembahasan undang-undang. Kok ada lembaga yang menurut hemat kami di Partai Gerindra yang punya prestasi luar biasa, tetapi justru kewenangannya ini kebiri. Nah, ini gimana ini menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Masa semua lembaga sekarang berkeinginan supaya kewenangannya ditambah, padahal prestasinya biasa-biasa saja. Tiba-tiba KPK yang punya prestasi cemerlang, walaupun saya tadi katakan bahwa ini bukan lembaga yang sempurna, banyak kekurangan yang harus kita perbaiki, tetapi setidak-tidaknya memberi harapan kepada bangsa ini bahwa KPK bisa menjadi trigger bagi kita semua, termasuk lembaga penegak hukum yang lain, dalam rangka menciptakan upaya bersama dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi justru lewat revisi ini, bukan hanya saya yang menyatakan, kami dari fraksi Partai Gerindra, tetapi hampir semua suara publik. Saya kebetulan berasal dari Dapil Sulawesi Tengah, saya aktif di media sosial, ya. Ribuan, bahkan hampir semua di media Facebook memberi dukungan kepada kami bahwa silakan Partai Gerindra, dan insya Allah kami akan tetap istiqomah sesuai dengan perintah Pak Prabowo untuk tetap menolak dengan cara apapun. Bahkan kami melakukan lobby-lobby kepada teman-teman fraksi-fraksi yang lain, kepada anggota-anggota tentu, karena saya yakin Pak, dari 560 orang anggota DPR sebenarnya luar biasa banyak yang bisa menjadi harapan. Cuma kan masalahnya kami ini kan adalah keterwakilan fraksi, jadi sikap ketua dan sekretaris umum dari partai politik itu sangat menentukan terhadap sikap anggota. Nah, rata-rata kadang-kala kalau yang tidak setuju terhadap revisi kadang-kala seperti ini, yang memilih untuk tidak hadir. Itu sebenarnya wujud daripada mengambil sikap bahwa mereka juga tidak setuju terhadap revisi. Walaupun suara itu ya mau tidak mau itulah bentuk mungkin perlawanan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lain. Soal naskah akademik tadi saya ingin sampaikan satu. Tadi Pak Abdullah Himawat tadi sudah sampaikan Dewan Pengawas. Ini berbahaya sekali kalau dilakukan. Dari awal rapat bareng legislasi hari pertama saya sudah persoalkan kepada pengusul. Kalau kemudian Dewan Pengawas sesuai dengan draft rancangan undang-undang KPK itu, kalau tidak salah berada di pasal 37B atau A kalau tidak salah ya. Ya, di situ dinyatakan bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas itu ada di Presiden. Nah, kalau Presiden sudah turut campur tangan di dalam pengangkatan internal KPK, ini independensi KPK di mana lagi? Apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah tadi itu benar, bahwa ini sangat berbahaya dan ini bisa dijadikan alat oleh penguasa untuk hanya membombardir terhadap lawan-lawan politiknya. Ini berbahaya buat demokrasi kita dan ini harus kita lawan ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan soal pembentukan Dewan Pengawas, kalaupun pada akhirnya sebenarnya kalau bisa kita lakukan dalam rangka betul-betul hanya ingin memperbaiki dan memberi penguatan dalam rangka kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh KPK,
seperti yang diusulkan Pak Abdullah tadi, saya juga sependapat sebenarnya ini lebih bagus kalau kemudian ada pembentukan Dewan Pengawasnya minus kewenangannya di dalam bidang penindakan seperti yang disampaikan oleh kawan kita tadi itu tidak boleh ada. Tetapi kalaupun benar nanti ini harus ada, maka proses seleksinya itu harus dilakukan itu oleh internal KPK, tidak boleh melibatkan lembaga lain, karena ini sangat berbahaya. Ini proses seleksinya harus dilakukan oleh KPK sendiri. Nah, tapi karena kan sudah ada dewan apa namanya Pak? Penasehat, saya tidak salah. Kenapa tidak lembaga dewan penasehat inilah yang diperkuat? Nah, itu satu. Yang kedua, saya katakan tadi bahwa di KPK itu kan sistem. Saya yakin dan percaya bahwa kalau sistem yang sudah dibangun yang kemarin-kemarin itu dan itu tetap dilanjutkan, maka tentu harapan kita sangat besar terhadap KPK. Cuman saya juga ingin kritik kepada KPK. Tahun lalu, waktu rapat kerja dengan pimpinan KPK yang lama, ya, saya sempat tanya Pak, bahkan kepada Pak Adnan Pandu waktu saya perlu dilantik jadi anggota DPR, saya katakan berdasarkan informasi yang saya terima itu kurang lebih 85.000 kasus yang dilaporkan kepada KPK. Tetapi pertanyaannya seberapa besar KPK bisa menyelesaikan kasus di luar kasus OTT ya. Nah, ini juga menjadi problem karena kita harus tahu, dan ini saya kritisi di hadapan, bayangkan untuk di KPK itu kan mendapat anggaran luar biasa dari negara dibandingkan dengan lembaga penegak hukum yang lain. Contoh, untuk penyelidikan saja itu KPK mendapat anggaran kalau tidak salah sekitar 200 juta per kasus ya. Begitu juga untuk penyelidikan. Jadi setelah saya hitung-hitung, saya total bahwa satu kasus yang ditangani oleh KPK itu mulai dari penyelidikan sampai ke tahap eksekusi itu bisa 750 juta rupiah per kasus. Sementara kepolisian dan kejaksaan itu hanya mendapatkan porsi di tindak pidana khusus kalau tidak salah sekitar 100 sampai 200 juta per kasus di tindak pidana korupsi. Nah, saya tidak mempersoalkan besaran dana yang diberikan kepada KPK. Tetapi efektivitas kalau ini betul-betul hanya diserahkan kepada KPK dan KPK tidak membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum yang lain, itu juga menjadi problem. Karena 85.000 kasus itu yang bisa diselesaikan oleh KPK itu hanya sangat sedikit. Membuka diri bagaimana Pak? Melimpahkan yang lapor? Melimpahkan untuk bisa katakanlah begini, ada operasi tangkap tangan atau ada laporan yang masuk yang bisa diverifikasi oleh KPK bahwa laporan itu ternyata benarnya, karena keterbatasan sumber daya penyidik di area di KPK itu, maka boleh untuk sementara. Kan belum pernah terjadi mungkin Pak Bila ya. Yang terjadi adalah KPK mengambil alih dari kepolisian dan kejaksaan, tetapi KPK yang menyerahkan mungkin itu sudah bagus, tapi maksud saya ini harus ditingkatkan. Saya coba ke Pak Abdullah, bagaimana ini beberapa kali disoroti dari Bang Maman juga mengenai hubungan KPK dengan penegak hukum yang lain. Pertama, di dalam pasal 6 Undang-Undang 32 tentang KPK disebutkan tugas dan wewenang KPK itu adalah koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring. Ternyata dalam struktur organisasi KPK itu tidak ada deputi koordinasi dan supervisi. Ada deputi penindakan, ada deputi pencegahan, ada deputi monitoring. Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwa dari segi struktur perundang-undangan ada kelemahan dan korupsi. Satu. Yang kedua, penyidik KPK dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi kepada kepolisian atau kejaksaan itu biasanya pangkat tertinggi penyidik itu apa namanya letnan paling tinggi pangkat. Sedangkan di daerah itu bintang 1, Kapolda itu menjadi bintang 1. Jadi secara psikologis ketika di supervisi ada masalah. Tapi pengalaman saya ketika melakukan supervisi pencegahan, tidak ada persoalan. Siapa saja kita supervisi karena sipil. Nah ini persoalan. Jadi sudah saya katakan beberapa hal dalam KPK yang perlu disebenarkan. Tapi bukan sekarang, nanti setelah selesai KUHP dan baru dilaksanakan. Ada alasan dari sebuah pihak, khususnya pengusul atau DPR atau istana yang melakukan amandemen dalam KPK, kan alasannya KPK kinerjanya lemah.
kemudian penyalahgunaan jabatan wewenang sempat melalui penyadapan. Saya mau minta waktu sedikit menjelaskan supaya masyarakat tahu. Kalau Anda di SD atau SMP mau naik kelas itu pakai rapor. Nah, kalau rapornya 5,5 bulan jadi 6, maka itu naik kelas. Tapi kalau 4, 3, 4 merah banyak, tidak naik kelas. Mari kita mulai dari 2005. Sejak 2005 sampai sekarang hasil audit BPK terhadap kawan KPK selalu WTP. Yang pertama kali di Indonesia sampai hari ini selalu WTP. Kedua, penilaian tahunan oleh Menpan kepada KPK selalu A. Selalu A. Ketiga, semua kasus ada 400 lebih yang dibawa ke pengadilan, tidak ada yang lolos kecuali Wali Kota Bekasi. Tapi kemudian KPK naik kasasi, kemudian jatuh hukuman juga. Jadi berarti semua kena. Ini apa nama? Belum pernah terjadi di mana semua kasus yang dibawa pengadilan itu ada. Kenapa demikian? Karena perbedaan antara kepolisian, kejaksaan dan KPK. Kita lihat di KUHP. Penyidikan adalah proses membuat terang satu masalah dan menetapkan tersangka. Itu KUHP. Di KPK tidak. Di KPK pasal 40 penyelidikan adalah penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam tindak pidana korupsi, dan jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti awal berupa 2 alat bukti ditetapkan penyidik. Jadi ketika penyidikan itu sudah ada tersangka, kan beda ya dengan kepolisian kejaksaan. Ketika penyidikan belum ada tersangka, di KPK sudah ada tersangka. Sehingga dengan demikian maka kenapa KPK menolak SP3? Karena ketika sudah ada 2 alat bukti, insya Allah itu kena di sana. Kenapa demikian? Ketika proses penyelidikan, maka konstruksi bangunan itu ditentukan oleh penyidik penuntut umum di KPK. Kalau di kepolisian kejaksaan kan tidak. Kalau di KPK sejak awal sudah ada 3 masuk. Sehingga ketika penyidik menggunakan pasal ini, maka penuntut umum mengatakan, oh jangan pasal itu, harus pasal ini. Kenapa? Karena yang perang di lapangan di pengadilan ada penuntut umum. Jadi itu prestasi, sehingga kemudian kenapa tidak ada SP3 di KPK. SP3 di KPK ada, tapi pada proses penyelidikan, bukan pada proses penyidikan. Dalam proses penyelidikan, jika tidak ditemukan 2 alat bukti, maka dilaporkan pada pihak untuk dihentikan. Itu SP3 pada proses penyelidikan, bukan pada proses penyidikan. Kemudian penyalahgunaan penyadapan instruksi. Saya koordinator penyusunan SOP KPK 2005. Jadi saya tahu betul bagaimana hubungan kerja antara Deputi dan Deputi Direktur dan Barat. Kedua, saya sekretaris audit penyadapan pertama KPK 2007, di mana tim audit itu dari Menkominfo, Telkom, dan provider. Dan hasilnya adalah tidak ada masalah. Bahkan provider hanya waktu meminta saya betul, Pak, kalau kami diminta menyadap satu orang, jangan dikasih namanya, nomornya saja. Karena mereka suami kalau jenderal atau suami, jadi nomornya saja. Dan itu selalu dalam penyadapan. Tolong dicek kepolisian, kejaksaan, bintang lain, adakah di audit penyadapan mereka? Tidak ada. Ingat kasus Cicak Buaya jilid 1. Itu adalah lembaga penegak hukum menyadap yang dilakukan oleh KPK. Berarti melanggar. Dia tidak punya kewenangan melakukan penyadapan dalam tindak pidana korupsi. Mereka punya kewenangan penyadapan narkoba, teroris, dan seterusnya. Bukan korupsi. Korupsi hanya kewenangan KPK. Itu sudah melanggar. Nah, oleh karena itu maka saya setuju dalam rangka kepentingan bersama ada undang-undang penyadapan pada nasional menjadi dua nasional, tapi ada klausul yang disebut dengan lex specialis bagi KPK, sehingga KPK tidak terkena itu. Kalau seperti itu maka itu jadi persoalan. Jadi saya minta pengusul itu buktikan bahwa kapan KPK melakukan penyalahgunaan penyadapan. Oke, profesional kinerja, nanti kita akan bahas itu lagi setelah jeda berikut ini.